warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Hambali, NIM 0204202067, kelas Muhamalah 1C, dosen pengampu Junaida MPD. Judul saya puisi. Pengertian puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya seperti irama, mantra, rima, baris, dan bait. Puisi juga dapat dikatakan sebagai ungkapan emosi, imajinasi, ide, pemikiran, irama, nada, susunan kata, kata-kata kiasan, kesan panca indera, dan perasaan. Puisi adalah ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya, serta berupa pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual, penyair dari kehidupan individu dan sosialnya. Puisi diungkapkan dengan teknik tertentu sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengarnya. Menurut Herman J. Waluyo 1987, puisi merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif yang disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batinnya. Auden 1978 mengemukakan bahwa puisi itu lebih merupakan pernyataan perasaan yang bercampur baur. Puisi merupakan suatu karya yang terbentuk atas susunan kata penuh makna. Jenis-jenis puisi. Puisi terdiri atas puisi lama dan puisi modern. Puisi lama umumnya anonim atau tidak diketahui penyairnya. Puisi lama memiliki ciri terikat pada beberapa kriteria seperti jumlah baris tiap bait, jumlah kata tiap baris, rima atau persamaan bunyi, dan irama. Puisi lama dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain pantun, syair, talibun, mantra, dan gurindam. Mantra merupakan jenis puisi paling lama yang diciptakan dalam kepercayaan animisme untuk dibacakan dalam acara atau ritual kebudayaan. Mantra memiliki ciri yaitu menggunakan pemilihan kata dengan bunyi yang diusahakan berulang, menggunakan kata-kata yang tidak umum dalam kehidupan sehari-hari, dan menimbulkan efek bunyi yang bersifat magis. Memiliki ciri bersajak AB-AB dengan tiap baris terdiri atas 4 baris, 2 baris sampiran, dan 2 baris isi. 3. Talibun terdiri atas sampiran dan isi yang lebih dari 4, serta selalu genap seperti 6, 8, 10, dan 12. 4. Syair merupakan puisi yang berlari 4 bait dan bersajak A yang mengisahkan suatu hal. 5. Gurindam terdiri atas 2 baris berirama sama AA. Baris pertama merupakan sebab dan baris kedua merupakan akibat. Puisi modern. Puisi modern adalah bentuk puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris, rima atau ikatan lain yang umumnya digunakan dalam puisi lama. Puisi modern atau puisi bebas munculnya pada angkatan 45 yang dipelopori oleh Chairil Anwar. Puisi modern tidak mengutamakan bentuk atau banyaknya baris dalam satu bait dan irama atau persajakan, tetapi lebih mengutamakan pada isi puisi itu sendiri. Puisi modern memiliki ciri sebagai berikut: mempunyai unsur humanisme universal atau sudah terbuka untuk menerima pengaruh dari segala penjuru dunia, realis dan terimbas unsur naturalis, menyampaikan maksud dengan penghematan kata, serta menghadirkan perbandingan-perbandingan membayang dan berkesan, menggunakan perbandingan visual secara jelas sampai pada bagian di balik kenyataan, menunjukkan sinisme dan sarkasme terhadap kepincangan dalam masyarakat akibat pergolakan, menggunakan kata dalam percakapan sehari-hari, tidak mengutamakan tipografi, bahkan tidak lagi memperhatikan bunyi atau rima dalam baris dan baitnya. Unsur utama yang harus selalu diperhatikan dalam pembacaan puisi modern adalah lafal, intonasi, dan ekspresi. Berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasan yang hendak disampaikan, puisi dibedakan menjadi puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Puisi naratif adalah puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. Puisi ini dibedakan menjadi epik, romansa, dan balada.
Epik atau epos adalah puisi naratif yang menceritakan kepahlawanan tokoh. Contohnya, puisi Ramayana yang menggambarkan kepahlawanan Ramawijaya dalam melawan Rahwana. Romansa menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan tokoh kesatria yang penuh rintangan. Contohnya, puisi yang mengisahkan kisah cinta antara Dharmawulan dengan Anjasmara dalam puisi Asmaradana. Balada adalah ragam puisi yang menceritakan kehidupan manusia dengan berbagai macam sifatnya, seperti pengasih, cemburu, dengki, takut, sedih, ataupun riang. Contohnya puisi karya W.S. Rendra yang berjudul Balada Terbunuhnya Atmokarpo. Puisi lirik adalah puisi yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan pribadi penyair. Puisi ini dibedakan menjadi elegi, serenada, dan ode. Elegi merupakan puisi yang mengungkapkan perasaan duka penyair atau aku lirik. Serenade merupakan puisi lirik yang bersuasana senang. Ode merupakan puisi lirik yang berisi pujian terhadap seseorang, pada umumnya pahlawan. Contohnya puisi Tarata yang ditulis untuk Ki Hajar Dewantara oleh Sanusi Kane. Puisi deskriptif adalah puisi yang mengungkapkan tanggapan atau kesan penyair terhadap suatu hal atau keadaan. Tanggapan atau kesan tersebut dapat berupa kritik ataupun sindiran, sehingga disebut juga sebagai puisi ironi atau satire atau kritik. Unsur pembentuk puisi. Hakikat puisi: sense, tema arti; feeling, rasa; tone, nada; intention, tujuan. Metode puisi: diction, diksi; imagery, imaji daya bayang; kata-kata konkret; gaya bahasa; dan irama dan sajak. Parafase puisi. Parafase terikat yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan sejumlah kata pada puisi sehingga kalimat puisi mudah dipahami. Parafase bebas yaitu mengubah puisi menjadi prosa dengan kata-kata sendiri. Struktur puisi. Struktur karya sastra puisi mencakup struktur fisik dan struktur batin. Diksi adalah pilihan kata yang digunakan agar memiliki kesan indah dan dapat menyampaikan maksud penyair. Pencitraan adalah susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Hal ini membuat pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Satu, struktur fisik. Struktur fisik puisi adalah media untuk mengungkapkan makna yang hendak disampaikan penyair. Rima adalah persamaan atau pengulangan bunyi. Persamaan bunyi memberikan kesan merdu, indah, dan mendorong suasana yang dikehendaki oleh penyair. Rima tersebut dapat berupa pengulangan bunyi konsonan dari kata-kata yang berurutan atau aliterasi, atau persamaan bunyi vokal dalam deretan kata atau asonasi, dan persamaan bunyi yang terdapat di setiap akhir baris. Ritma berkaitan dengan rima bunyi, kata frasa, dan kalimat pada puisi. Dalam ritma muncul bunyi tinggi, rendah, panjang, pendek, keras, keras lemah yang mengalir secara teratur dan berulang sehingga membentuk keindahan. Tipografi puisi berbentuk bait-bait yang bermula dari tepi kiri dan berakhir di tepi kanan baris. 2. Struktur batin ada 4. Struktur unsur batin puisi yaitu tema, perasaan, nada, sikap, dan amanat. Tema. Sebuah puisi tentunya memiliki tema yang melingkupi keseluruhan puisi. Menurut Herman J. Waluyo, tema merupakan pokok atau subject matter yang dikemukakan oleh penyair. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa tema merupakan sebuah atmosfer dari sebuah puisi. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan tema dalam sebuah puisi haruslah ditafsirkan secara utuh. Perasaan. Perasaan penyair dalam menciptakan puisi ikut diekspresikan dan dihayati pembaca. Hal ini dikarenakan tema yang sama dapat dituturkan penyair berbeda dari hasil puisi yang diciptakan pun berbeda. Nada dan suasana. Nada dalam puisi disesuaikan dengan isi yang hendak disampaikan, baik itu berupa nasihat, kritik, sindiran, ungkapan, perasaan, atau hanya berupa cerita. Seringkali puisi bernada santai seperti dalam puisi-puisi Mabeling. Kemudian suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut atau psikologis
yang ditimbulkan terhadap pembaca. Nada dan suasana saling berhubungan karena nada puisi menimbulkan suasana terhadap pembacanya. Misalnya, nada duka dapat menimbulkan suasana iba bagi pembaca. Cara membuat puisi. Amanat dan pesan. Kita dapat menelaah amanat dalam suatu puisi jika telah memahami tema, rasa, dan nada pada puisi tersebut. Amanat atau pesan merupakan kesan yang ditangkap pembaca atau pendengar puisi. Amanat tersirat di balik kata-kata yang disusun dan berada di balik tema yang digunakan. Menulis merupakan salah satu bentuk menulis kreatif. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menulis puisi adalah sebagai berikut. Menentukan jenis puisi yang hendak dibuat, menentukan tema dan pesan yang hendak disampaikan, mengembangkan tema menjadi kalimat berdasarkan hasil imajinasi, menuangkan ide dalam uraian kata-kata sesuai kaidah puisi. Contoh puisi. Berikut merupakan salah satu contoh puisi modern karya Kurnia Effendi. Puisi ini termasuk ke dalam kategori puisi modern karena tidak terikat pada aturan jumlah baris, rima atau ikatan lain yang umumnya digunakan dalam puisi lama. Nyanyian ibu memanggil kita dari tempat bermain yang jauh, terdengar di meja makan menjelang sekolah dan berupa bisik-bisik ketika ayah marah. Nyanyian ibu dilemparkan jauh-jauh ketika kita telah punya nyanyian lain di luar rumah, di plaza mewah, di gelap diskotik, di dunia baru yang asing. Suatu saat nyanyian ibu kita harap-harap kembali tanpa perasaan malu ketika sebagian besar hati telah menjadi maling kundang. Nyanyian ibu dimulai sejak membayangkan kita akan lahir. Telah direncanakan jauh-jauh hari sebuah tempat lahir yang baik, popok-popok yang bersih, bantal yang nyaman, selimut yang hangat, dan doa-doa yang khusyuk untuk kita. Nyanyian ibu terdengar lebih syahdu ketika kita tiba dunia, mengantar tidur, mengembara ke negeri yang impian yang lembut. Nyanyian ibu menyusup ke paru-paru sebagian nafas yang pajak tak terkira, masuk ke jantung, menggerak ke darah ke seluruh tubuh.